السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tidak diragukan lagi bahwa Spanyol merupakan salah satu negeri barat. Namun, dari sisi kestabilan ekonomi, Spanyol tergolong ke dalam negeri yang kurang stabil di Eropa. Dari sisi lapangan pekerjaan, pendapatan, dan standar kehidupan, tergolong di bawah standar negeri-negeri Eropa lainnya seperti Prancis, Jerman, Belanda, atau UK dan lain-lain. Demikianlah yang kita ketahui. Namun, meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Pakistan, keadaan ekonomi di Spanyol lebih baik bagi orang-orang yang hijrah ke sini dari Pakistan. Ini jugalah yang menjadi penyebab banyak sekali warga Pakistan yang datang kemari untuk tujuan bisnis ataupun bekerja. Sejauh berkenaan dengan para Ahmadi, mereka hijrah dari Pakistan didasari oleh dua alasan, yang mana penyebab terbesar di antaranya adalah adanya larangan untuk melakukan praktek keagamaan dan tidak adanya kebebasan di Pakistan bagi para Ahmadi. Alasan kedua adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Mayoritas pendatang dari Pakistan ke sini menyampaikan alasan-alasan tadi untuk mengajukan suaka atau untuk mengajukan izin tinggal permanen, yakni dengan mengatakan bahwa para Ahmadi di Pakistan tidak dapat menyatakan diri Muslim tidak dapat beribadah atau menjalankan rutinitas keagamaan secara bebas sesuai dengan keimanannya. Sebagian orang menceritakan keadaannya dengan jujur ketika mengajukan suaka, namun ada juga sebagian orang yang mendramatisir penuturannya. Di sini masih terbilang tidak banyak, sedangkan di negeri-negeri lain di Eropa banyak yang melakukan hal tersebut. Padahal hal tersebut tidaklah diperlukan. Berkali-kali telah saya sampaikan bahwa jika keterangan yang diberikan benar adanya dan jujur, cukup dengan menjelaskan kepada mereka bahwa kekerasan yang dilakukan atas nama agama kepada para Ahmadi di Pakistan menimbulkan suatu tekanan mental yang teramat berat pada diri saya,
dan penderitaan yang terus-menerus. Jika itu yang kita jelaskan pada mereka ketika mengajukan suaka, maka biasanya pegawai pemerintahan yang terkait atau hakim pengadilan pun dapat memahaminya. Dan mereka memiliki kecenderungan untuk menolong dan bersimpatik. Jadi, dalam hal ini tidak perlu terpengaruh perkataan orang ataupun tekanan dari pengacara untuk melebih-lebihkan diri sendiri atau suatu keterangan ketika mengajukan suaka. Demikian juga, dari awal sampai akhir, keterangan yang diberikan harus sama, jangan berubah-ubah, sehingga akan membuat pihak pemerintah mencurigai adanya kedustaan. Sudah seharusnya seorang Ahmadi terhindar dari berbuat dusta. Allah Ta'ala telah menetapkan kedustaan sama dengan syirik. Dan tidak mungkin diharapkan seorang Ahmadi melakukan perbuatan syirik. Di satu sisi, seorang insan menyatakan bahwa dia adalah orang yang paling banyak mengikrarkan tauhid ilahi. Juga menyatakan bahwa dia merupakan hamba Rasulullah SAW. Juga meyakini imam zaman, Masih Maud, dan Mahdi yang dijanjikan. Namun, di sisi lain, dia tidak terhindar dari dosa yang paling mendasar. Padahal itu merupakan kewajiban utama bagi seorang pemegang tauhid untuk menghindarkannya. Dari sisi ini, setiap Ahmadi hendaknya mengevaluasi diri, yakni jangan sampai demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi, kita melakukan suatu perbuatan yang dapat menjadikan kita pendosa besar dalam pandangan Allah Ta'ala. Walhasil, seperti yang telah saya katakan, ketika kita meninggalkan negeri kita untuk tujuan menyelamatkan keimanan dan untuk dapat teguh dalam keyakinan kita, maka kita harus menempatkan perintah-perintah ilahi sebagai sesuatu yang paling utama. Kita hendaknya memperlihatkan, kita hendaknya memperhatikan bahwa setelah menerima Ahmadiyah, yakni Islam yang hakiki, apa yang menjadi prioritas kita dan bagaimana seharusnya. Jika prioritas ini tidak sesuai dengan hukum ilahi, berarti kita tidak mencapai tujuan dari hijrah kita. Sebaliknya, jika bersesuaian, berarti kita telah meraih apa yang menjadi tujuan hijrah. Dan dalam corak demikian, Allah Ta'ala pun akan senantiasa menyertai kita. Jika yang menjadi pondasi kita adalah kedustaan dan berkeyakinan bahwa peraihan duniawi merupakan tujuan, maka kita tidak akan dapat menjadi pewaris karunia-karunia ilahi. Orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala Esa dan beribadah kepadanya, mereka tidak akan pernah dapat berbuat syirik. Orang yang memahami hakikat tujuan penciptaannya, yang menjadi tujuan utama dari kehidupannya adalah meraih keridhaan ilahi. Kita hendaknya senantiasa ingat bahwa meraih dunia dan larut dalam gemerlap dunia bukanlah tujuan kita, dan bukan juga merupakan tujuan penciptaan seorang mukmin. Jika untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, kita berusaha meraih tujuan penciptaan seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, baru kita akan dapat meraih kesuksesan yang hakiki.
dan dapat memenuhi tujuan kedatangan kita ke dunia ini. Memang, kita pasti akan mendapatkan dunia dan segala kenikmatannya, karena Allah Ta'ala tidak akan meluputkan nikmat-nikmat ruhani dan jasmani atas orang-orang yang datang kepadanya. Allah Ta'ala pun tidak akan meluputkan nikmat-nikmat duniawi atas orang-orang yang berusaha meraih keridhaannya. Bahkan Allah Ta'ala mengajarkan doa kepada kita, mintalah kebaikan dunia dan akhirat kepadaku. Sebagaimana Dia berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan ayat ini bersabda, untuk kemaslahatan dirinya, manusia memerlukan dua hal. Pertama, terhindar dari segala musibah, penderitaan, bala, dan lain-lain yang ada dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Kedua, terhindar dari kefasikan, dosa, dan segala penyakit rohani yang dapat menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Ada dua hal bagi manusia, yakni pertama, kesulitan duniawi dan segala penyakitnya. Kedua, kesulitan rohani dan segala penyakitnya. Walhasil, manusia berusaha untuk terhindar dari dua hal tersebut. Lalu bersabda, kebaikan atau hasanah dunia adalah manusia terhindar dari setiap bala musibah, kehidupan yang kotor, dan hina, apakah itu secara jasmani ataupun rohani. Beliau alaihissalam bersabda, perhatikanlah. Lalu lebih lanjut, beliau alaihissalam bersabda, mengenai kata Rabbana, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sini difirmankan Rabbana. Berkenaan dengan hal ini, beliau alaihissalam bersabda, sebenarnya pada kata Rabbana terdapat satu isyarat halus kepada taubat. Ketika manusia mengucapkan Rabbana, yakni ya Tuhan kami, ini merupakan kondisi puncak di mana dia tunduk ke hadirat Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda, karena kata Rabbana menuntut supaya manusia meninggalkan Tuhan-Tuhan lain yang telah dia ciptakan sebelumnya, lalu datang kepada Tuhan yang hakiki. Kata Rabbana ini tidak mungkin akan keluar dari hati tanpa disertai rasa haru dan rintihan yang hakiki. Jika manusia mengucapkan Rabbana yang hakiki, maka terkeluar dengan diiringi rasa pilu. Sebagian orang ada yang membaca doa Rabbana secara zahir saja, padahal untuk itu diperlukan adanya suasana hati. Namun jika manusia memanjatkan doa disertai suasana hati, baru kata Rabbana keluar dari mulut secara hakikat. Dan sesuai sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam, kata Rabbana tidak dapat keluar dari mulut sebelum timbul rasa pilu dan keharuan yang hakiki. Beliau alaihissalam bersabda, sebenarnya manusia telah menjadikan banyak sekali Tuhan-Tuhan sendiri, Tuhan-Tuhannya sendiri. Dia yakin sepenuhnya pada tipu daya dan kedustaannya, dan meyakini itu semua sebagai Tuhannya. Jika dia berbangga diri atas keilmuan dan kekuatannya, berarti itulah yang menjadi Rabb-nya atau Tuhannya. Jika dia berbangga diri atas ketampanan atau kecantikan dan harta bendanya, berarti itulah yang merupakan Rabb baginya, yang merupakan Tuhan baginya. Walhasil, jika demikian adanya, berarti ribuan kebendaan selalu mengikutinya. Selama manusia belum meninggalkan semua itu, lalu menundukkan kepala di hadapan Rabb yang hakiki, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, dan sebelum manusia tersungkur dalam singgasananya, disertai dengan ucapan Rabbana yang merintih dan meluluhkan hati, berarti dia belum memahami Tuhan yang hakiki. Sebagaimana telah saya sampaikan, bahwa orang mengatakan bahwa kami pun membaca doa Rabbana. Namun Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Rabbana yang hakiki akan dapat diimplementasikan jika terkeluar dari mulut, diiringi dengan rintihan pilu dan suara yang meluluhkan hati,
Dan jika dia memahami hakikat bahwa ketika dia mengucapkan Rabbana, berarti dia tengah menyuruh satu Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu baginya yang merupakan Tuhanku. Jika ini tercipta, berarti dia memahami Rabb-nya yang hakiki dan kepadanya dia memohon. Lalu Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ketika manusia mengikrarkan segala dosanya di hadapan Allah Ta'ala, disertai dengan hati pilu dan rintihan, lalu bertaubat dan menyampaikannya kepada Allah Ta'ala dengan menyatakan, Rabbana, yakni, Engkaulah yang merupakan Rabb yang hakiki, dan sesungguhnya, namun disebabkan karena kealpaan kami, sehingga kami tersesat ke tempat lain. Sekarang, aku telah tinggalkan berhala palsu dan sembahan-sembahan yang batil, dan aku ikrarkan ketuhanan Engkau dengan hati yang tulus, dan aku hadir di haribaanmu. Walhasil, Hadrat Masih Maud salam ingin melihat terciptanya suatu kondisi dalam diri kita, yakni tunduk di hadapan Allah Ta'ala dengan tulus, beribadah kepadanya, dan memahami tujuan penciptaan. Jika kita melaksanakan kewajiban untuk menyuruh Tuhan kita seperti itu, maka kebaikan dunia pun akan kita dapatkan. Begitu juga kebaikan di akhirat. Bahkan manusia meminta kebaikan dunia sebagai sarana untuk meraih kebaikan di akhirat. Sehingga jika manusia sehat, maka dia dapat melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehat merupakan manfaat duniawi, suatu kesejahteraan, dan termasuk ke dalam kebaikan. Jika manusia sehat, maka dia dapat melakukan ibadah dengan baik. Jika manusia punya harta, maka dia akan dapat melaksanakan kewajiban untuk berkurban untuk agama Allah. Dan dia akan dapat meraih taufik untuk melaksanakan kewajiban kepada sesama hambanya. Jadi, hendaknya prinsip penting ini harus senantiasa kita camkan. Telah disampaikan berkenaan dengan melaksanakan kewajiban beribadah. Berkenaan dengan ini, hendaknya selalu kita ingat bahwa upaya ini akan dapat kita laksanakan jika kita memenuhi tujuan penciptaan kita sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Berkenaan dengan itu, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jika kita memperhatikan hukum-hukum ilahi, setelah turun suatu perintah, maka hukum berikutnya membawa kita supaya jangan sampai kita melupakan Tuhan. Usaha-usaha duniawi kalian pun jangan sampai membuat kamu lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Dan jangan sampai pemenuhan hasrat duniawi menjadi target utama kalian untuk meraih dunia semata. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata supaya mengenaliku dan menyembahku. Berdasarkan ayat tersebut, tujuan sebenarnya dari kehidupan manusia adalah untuk menyembah Tuhan, meraih ma'rifat ilahi, yakni mengenali wujud Allah, dan menjadi semata-mata untuk meraih keridhaannya. Jelaslah bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri tujuan hidupnya sesukanya. Karena manusia tidaklah datang ke dunia ini atas keinginannya sendiri, dan tidak juga akan kembali sesukanya, melainkan manusia adalah sebuah makhluk, dan Sang Penciptanya telah menganugerahkan potensi yang istimewa dan tinggi kepada manusia dibandingkan seluruh hewan, yakni Allah Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di atas makhluk-makhluk lainnya. Manusia diberikan potensi yang terbaik dan dia jugalah yang telah menetapkan tujuan bagi hidup manusia. Terlepas apakah manusia memahami atau tidak tujuan tersebut.
Namun tidak diragukan lagi, tujuan dari penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, mendapatkan ma'rifat ilahi dan fana di dalam wujud Allah Ta'ala. Jadi, ketika manusia memperhatikan tujuan ini, maka dia akan menjadi mukmin yang hakiki. Sehingga dia akan menjadikan kebaikan-kebaikan dunia sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Walhasil, jangan sampai segala potensi kecerdasan, potensi jasmani, ataupun kondisi ekonomi yang lebih baik, jangan sampai membuat manusia lalai dari hal-hal tadi. Jangan sampai kesehatan, harta kekayaan, kecerdasan, dan gemerlap duniawi yang ada di sekitar kita membuat kita lalai dari itu semua. Sehingga menjadikan kita lupa akan tujuan penciptaan kita. Seperti yang telah saya katakan, mayoritas para Ahmadi datang ke negeri-negeri ini disebabkan oleh agama, disebabkan oleh adanya larangan melakukan rutinitas keagamaan di negerinya. Untuk itu senantiasa perhatikan bahwa para Ahmadi menyatakan bahwa setelah melalui masa kegelapan yang panjang, sinar matahari Islam yang dijanjikan akan terbit pada zaman Masih Maud alaihissalam, begitu juga sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, orang akan mengeluarkan hati umat Islam dari kegelapan menuju orang yang akan mengeluarkan hati umat Islam dari kegelapan menuju cahaya dan mengajarkan ajaran yang hakiki dan ajaran yang bersih dari bid'ah, dan yang akan mengajarkan ajaran Islam yang hakiki dan indah kepada non-muslim. Untuk itu, setelah tiba di negeri-negeri ini, menjadi kewajiban setiap Ahmadi untuk berusaha sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab yang penting ini. Di berbagai tempat dimanapun Ahmadi berada, sampaikanlah kepada lingkungan sekitar perihal apa yang dimaksud Islam hakiki. Perbuatan setiap Ahmadi, akhlaknya, dan standar ibadahnya harus sedemikian rupa sehingga membuat perhatian orang lain tertarik kepada kita, yang mana hal ini akan membuat para Ahmadi istimewa dibanding orang gair. Begitu juga akan membantu untuk membuka pintu pertabligan kepada penduduk lokal di sini. Jadi, setiap Ahmadi hendaknya memahami bahwa satu tujuan agung dari setiap Ahmadi adalah, pertama, dia harus memahami tujuan penciptaannya, lalu dia harus menekankan juga kepada orang lain untuk memahami tujuan penciptaannya. Juga harus menyadarkan dunia akan hakikat bahwa nikmat-nikmat duniawi yang Allah Ta'ala ciptakan ini bukanlah untuk menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, melainkan untuk mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, berusahalah untuk tidak berlebih-lebihan. Jika tidak, disebabkan karena terkeluar dari batas kewajaran, kalian tengah menuju pada kehancuran. 4 atau 5 tahun yang lalu, tidak terbayang oleh kita kondisi dunia yang merangkak pada kehancuran, atau pada saat itu tidak siap untuk mengakui hal tersebut. Namun kondisi saat ini sama sekali berbeda. Dan penyebab sesungguhnya kehancuran itu adalah karena mereka beranggapan bahwa kemajuan dunia barat akan menyelamatkan mereka. Dan jikapun terjadi kerugian, kami akan dapat memenuhinya kembali. Namun berpikiran seperti itu merupakan kekeliruan mereka. Ketika kehancuran akibat peperangan menimpa atau akan menimpa, maka negeri-negeri yang dari sisi ekonomi kuat dan tentu mapan, setelah terjadi peperangan, mereka pertama-tama akan berusaha untuk memulihkan diri. Dan itu jugalah yang akan dilakukan juga nanti.
Sedangkan beberapa negeri di Eropa yang kurang mapan, kondisi mereka bisa lebih buruk lagi dari itu. Jadi, dimanapun para Ahmadi berada, dengan segenap upaya nyata, dan yang terpenting dengan segenap doa, pusatkanlah segenap perhatian untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sematalah yang dapat, karena karunia Allah Ta'ala sematalah yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran, dan untuk menarik karunia Allah Ta'ala, perlu untuk mengamalkan hal-hal yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dengan tunduk di hadapannya lah, kita dapat menarik keridhaannya. Setiap Ahmadi hendaknya ingat, hanya dengan beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam saja, tidak akan dapat menjadikannya pemilik kebaikan dunia dan akhirat. Tidak juga dapat menyelamatkannya dari azab api. Bahkan dengan beriman kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, justru meletakkan beban tanggung jawab tambahan di atas pundak kita, yakni bagaimana supaya kehidupan kita diselaraskan sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, ingatlah, baiat yang kosong saja tidaklah ada artinya. Allah Ta'ala tidak lantas ridho dengan formalitas baiat tersebut sebelum mengamalkan pemahaman baiat yang hakiki. Sampai saat itu, sebelum mengamalkan pemahaman baiat yang hakiki, sampai saat itu baiatnya bukanlah baiat hakiki, melainkan hanya tradisi saja. Untuk itu, penting untuk berusaha memenuhi tujuan hakiki dari baiat tersebut. Apa itu tujuan hakiki? Yakni, tempuhlah jalan takwa, bacalah Quran Syarif dengan perenungan yang dalam, tadaburilah dan amalkanlah, karena demikianlah sunnah Allah, yakni Allah Ta'ala tidak lantas akan bahagia dengan perkataan dan ucapan kosong saja, melainkan untuk meraih keridhaan ilahi adalah penting untuk mengikuti hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya. Hindarilah hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adanya adalah jelas bahwa kita menyaksikan bahwa manusia pun tidak lantas bahagia dengan ucapan saja, melainkan manusia akan bahagia dengan pengkhidmatan. Beliau alaihissalam bersabda, inilah perbedaan antara muslim sejati dan muslim yang palsu. Yakni, seorang muslim yang palsu mengada-adakan perkataan namun tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, seorang muslim yang hakiki memperlihatkan dengan amalan dan tidak membual. Ketika Allah Ta'ala menyaksikan bahwa hambaku tengah beribadah untukku dan tengah berbuat baik kepada makhlukku demi aku, saat itu Allah Ta'ala menurunkan para malaikatnya untuk membedakan antara muslim sejati dan yang palsu, seperti yang dia janjikan. Walhasil, merupakan kewajiban setiap kita untuk berusaha menjadi muslim sejati. Kita mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan dan nikmat duniawi, supaya itu semua dapat menjadikan kita sebagai pewaris kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban untuk beribadah, hijrah yang terpaksa kita lakukan dari negeri kita. Semoga setelah sampai di sini, kita menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله